Berdasarkan statistik dari lapang bola, ada 4 pemain yang memiliki statistik paling bagus. Statistik dalam hal-hal yang penting dalam sebuah permainan. Saya jelaskan di video ini. Halo teman-teman sobat bola, terima kasih sudah tetap setia dengan channel Depri Saipullah. Dan tentunya saya doakan terus sehat dan berprestasi di bidang apapun teman-teman berkarya. Saya akan membahas kembali soal timnas SEA Games, timnas Indonesia U22 yang akan main laga kedua di grup A melawan Myanmar pada 4 Mei 2023. Ini menjadi laga yang menentukan. 4 laga yang dilakoni Indonesia tentu menentukan. Tapi laga melawan Myanmar bisa menentukan, bisa menguntungkan timnas U22 untuk melangkah ke fase selanjutnya. Kita tahu bahwa Kamboja baru saja tersandung saat melawan Myanmar. Mereka hanya bisa main 1-1. Ini artinya Indonesia berpeluang untuk memimpin klasemen grup A kalau bisa menang melawan Myanmar. Nah, bahasan kali ini yaitu soal 4 pemain yang wajib ditingkatkan performanya saat melawan Vietnam, saat melawan Myanmar. Maksud saya, ada 4 pemain yang secara statistik bagus. Yang pertama ada Witan Sulaiman. Statistiknya apa? Dia melepas 2 kali tembakan ke arah gawang. Lalu ada Rizky Ridho. Prestasinya bagus, statistiknya sangat bagus. Melepas 52 kali umpan sukses dan juga menang 2 kali duel udara. Lalu ada juga Ilham Rio Fahmi, dia melepas 3 kali umpan sukses. Dan ada juga tentunya Ananda Rayhan yang mencetak 6 kali tackle atau melakukan 6 kali tackle sukses. Nah, di video kali ini saya akan urai statistik yang harus diraih oleh pemain timnas Indonesia U22. Utamanya 4 pemain ini. Kita akan bahas ini, dan di video ini saya akan menceritakan bagaimana seharusnya 4 pemain ini meningkatkan performa mereka. Pertama, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman, gelandang serang Indonesia yang kerap bermain di posisi kiri, tapi dia juga bisa bermain di posisi kanan. Saat melawan Filipina, dia hanya melepas 2 kali tembakan ke arah gawang. Ini menurut saya harus ditingkatkan saat melawan Myanmar. Setidaknya dia harus melipat gandakan angka statistik ini. Jadi dia harus melepas minimal 4 kali tembakan ke arah gawang. Ini untuk menciptakan peluang Indonesia menciptakan gol. Lawan Filipina dia tidak mencetak gol, tapi secara statistik dialah yang melepas 2 kali tembakan ke arah gawang tapi belum berhasil mencetak gol.
maka itu dia harus meningkatkan penampilannya, meningkatkan angka statistiknya 2 kali lipat, jadi 4, minimal 4. Dan Witan Sulaiman juga diharapkan bisa switch posisi saat pertandingan berjalan. Inilah yang terjadi saat melawan Filipina. Dia switch berganti posisi dengan Muhammad Fatur Rahman sehingga bisa menciptakan kebingungan di lini pertahanan lawan. Itu yang pertama, Witan Sulaiman. Dan yang kedua yaitu Rizky Ridho. Kapten Timnas Indonesia U22 ini menghasilkan atau menciptakan statistik yang sangat bagus. Dia sendiri sebagai kapten melepas 52 kali umpan sukses. Ini terlihat sekali ya bahwa build up serangan Indonesia ada di Rizky Ridho. Dan saya berharap Rizky Ridho meningkatkan umpan suksesnya sampai mungkin 70. Jadi dia harus lebih banyak lagi melepas umpan-umpan sukses. Ini untuk menciptakan peluang. Semua ini untuk menciptakan peluang ke gawang Myanmar. Jadi dia harus menambah lagi umpan suksesnya sampai ya 10% lah, tingkatkan lagi. Lalu dia saat lawan Filipina menang 2 kali bola udara. Diharapkan saat lawan Myanmar dia bisa melipat gandakan angka itu menjadi 4. Dan kalau melihat permainan Myanmar saat lawan Timor Leste, saya melihat Myanmar tidak banyak melepas umpan silang. Mereka lebih banyak sering main di umpan-umpan pendek dari tengah. Tapi kita tidak tahu bagaimana saat mereka melawan Indonesia, yang pastinya mereka akan sedikit bertahan karena kalah kualitas ya. Dan yang ketiga yaitu Ananda Raihan. Ananda Raihan melakukan 6 kali tackle sukses. Ini luar biasa. 6 kali tackle sukses. Artinya dia menjadi penyaring serangan lawan ke gawang ke arah pertahanan Timnas Indonesia. Jadi saya pikir dia harus melipat gandakannya menjadi 10 kali lah. Jadi saat Myanmar yang pastinya akan banyak melakukan counter attack, dia sudah bisa memotong serangan lawan dari lini tengah. Itu nomor 3 dari Ananda Raihan. Dan yang keempat Ilham Rio Fahmi. Lawan Myanmar tentu lawan sudah bisa membaca kekuatan Timnas Indonesia. Ilham Rio Fahmi akan dijaga, tentunya akan mendapatkan penjagaan lebih ketat. Tapi meski begitu, tetap saya ingin dia lebih meningkatkan umpan-umpan silang. Umpan-umpan silang menjadi alternatif bagi Indonesia untuk ciptakan gol kalau umpan terobosan tidak berhasil. Setidaknya dia harus meningkatkannya menjadi 5 lah, 5 kali. Minimal 5. Kalau bisa lebih dari itu. Dan ini tentu tergantung situasi ya. Dia pasti mendapatkan penjagaan lebih ketat dari lawan. Tapi itu seharusnya bisa diatasi oleh Ilham Rio Fahmi. Itu ulasan statistik dari 4 pemain Timnas yang memiliki statistik bagus di laga melawan Filipina. Kini saya bahas sedikit soal Myanmar yang akan menjadi lawan Indonesia. Kalau saya lihat dari pertandingan melawan Timor Leste, di mana mereka menang 1-0, memang sekali lagi mereka masih ada di bawah Indonesia.
Ini tentunya kesempatan buat Indonesia meraih kemenangan. Dan pelatih Myanmar pun Michael Veistenberg bilang bahwa kualitas timnya masih jauh di bawah Indonesia. Mengapa? Karena para pemain timnas Myanmar U22 ini tidak terasa di kompetisi, tidak seperti pemain timnas U22 kita ya. Mayoritas ini udah matang, mendapat kepercayaan di klub. Rio Fahmi, pemain-pemain muda yang banyak main sebagai starter. Ananda Raihan, Rizky Ridho, usia muda tapi kita bersyukur Indonesia, klub-klub Indonesia memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda. Dan Myanmar mengalami kesulitan soal itu. Maka itu pelatih Myanmar, Michael Veistenberg, bilang mereka kalah segalanya dari Indonesia. Tapi ini mungkin dia hanya omongan saja ya, di pertandingan nanti pasti tidak mau mengalah. Dan saya memprediksi akan terjadi lagi strategi parkir bus seperti lawan Filipina. Dan cara untuk membongkar pertahanan ketat lawan ya, tingkatkan performa 4 pemain yang saya sebutkan sebelumnya. Ini bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Myanmar di laga kedua grup A. Demikian teman-teman ulasan saya soal Indonesia melawan Myanmar yang akan disiarkan langsung di televisi. Tentunya tetap subscribe buat yang belum dan klik like ya video ini dan beri komentar. Saya ingin teman-teman memberi komentar bagaimana pendapat teman-teman soal ulasan saya dan peluang Indonesia lawan Myanmar nanti. Oke, terima kasih dan salam olahraga.